Yesus, Cinta Kau lebih dari segala-galanya, hanya Yesus, Yesus, ku Kau cinta segalanya bagiku. Yesus, 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 tak Kau lebih dari segalanya bagiku, hanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kau lebih dari segala-galanya, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, cinta Kau lebih dari segala-galanya, hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau lebih segalanya, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, bagiku, Kau segalanya bagiku, bagiku, Haleluya. Mari semua. Haleluya. Ku cinta Haleluya. segala Terpujilah namamu. segala haleluya. Mari melihat setiap hari melihat pasamu, mujizat terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap haleluya. Yesus, ku sembahkan, ku muliakan namamu, Yesus.
Yesus. Oh, Haleluya. 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 Bersyukur kepadamu, buat cintamu, buat kasihmu dalam hidup ini. Kau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasihmu dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Syukur kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Buat cintamu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Oh, Allah yang setia. Sekalipun seringkali kami tidak setia, Allah yang tetap setia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Malam hari ini kami boleh bersama-sama, kami boleh senantiasa kembali mau Tuhan Yesus menikmati akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan sebentar kami mau menikmati akan kebenaran firman-Mu. Mari Kau Allah Roh Kudus yang hadir malam hari ini. Allah Roh Kudus yang melawati hamba-Mu, berikan suatu pengetahuan yang baru. Terima kasih Bapa. Ada hikmat wahyu yang turun atas kami, supaya kami boleh mengalami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami boleh mendapatkan suatu pemahyuan, ada ilmunya Tuhan yang boleh kami nikmati malam hari Tuhan Yesus. Ada pengertian yang baru yang boleh kami nikmati malam hari Tuhan. Berkati kami semua saat malam ini Tuhan Yesus. Lebih buat hamba-Mu, saudara yang memimpin kami, yang akan membawakan pada saat malam hari ini Tuhan. Biar aku juga mengurapi buat hamba-Mu Tuhan. Urapan untuk atas hamba-Mu Tuhan. Kami rindu biar saat malam hari ini Tuhan. Boleh benar-benar Tuhan Yesus diberkati malam hari ini Tuhan. Melalui perjumpaan kami pada malam hari Tuhan. Melalui persekutuan kami malam hari Tuhan. Boleh merasakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami saat malam hari ini. Kami mengawali Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus. Acara malam hari ini Tuhan. Ibadah malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam semuanya, hamba-hamba Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, kita sehat semua malam hari ini. Ya, kita sudah memasuki bulan November. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Apakah suara saya jelas? Ya, Jelas. puji Tuhan. Saya serahkan ke Pak Hondarka, ya. Tuhan memberkati. Ya, Shalom. Shalom Pak. Apakah suara saya juga jelas? Jelas Pak. Nanti kalau nggak jelas kasih tahu ya. Kemarin saya Zoom sinyalnya 4G plus tapi putus-putus katanya. Padahal sinyalnya besar. Baik. Kita mau lanjutkan perlengkapan senjata Allah yang terakhir. Ya, kita mau lihat dulu di Efesus pasal yang ke-6. Bernama Yesus ya. Ayat yang ke-17. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan sudah, jadi kali ini kita akan belajar terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi perlengkapan senjata yang terakhir ini pedang roh,
saya senang ada kata rohnya besar, Roh Kudus, pedangnya Roh Kudus. Apa itu? Yaitu firman Allah. Banyak orang salah mengerti ya, pedang roh dikira ya orang lain, saya termasuk dulu juga taunya cuma berbahasa roh dan sebagainya, ya ngapa, hanya ngerong-ngerong saja, ya nangking-nangking biasa. Tapi ternyata pedang roh yaitu firman Allah, ya. Rema, perkataan Allah itu pedang roh. Suruh nerima. Jadi yang 6 pertahanan itu dari ketopong keselamatan sampai kasut itu memberitakan Injil dan sejahtera itu merupakan pertahanan, senjata pertahanan. Tapi pedang roh ini bisa pertahanan, nangkisin, bisa untuk nyerang, ya. Bahasa asing ini pedangnya itu pedang pendek, ya. Kayak pasukan Romawi itu pedang pendek yang ujungnya tajam, kiri kanannya juga tajam, ya. Jadi selain nangkis, dia untuk pertempuran jarak dekat sebenarnya. Pedang roh, ya. Itu firman Allah. Ya. Jadi firman Allah itu dikatakan sebagai pedang roh. Maknanya ada beberapa saya mau sampaikan. Yang pertama tentunya firman Allah itu akan dijadikan senjata oleh Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Ini saya teringat di Yohanes 16 ayat 13 ya. Roh Kudus itu roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, ya. Jadi firman Allah harusnya kita mengerti sehingga penggunaannya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus pedang itu yang mengerjakan dalam hidup kita. Ya. Kenapa perlu pedang roh? Kenapa pedangnya bukan punya kita, tapi punya Roh Kudus? Karena kita tahu pasal 6 ayat yang ke-11 dan 12 itu. Karena lawan kita itu bukan darah dan daging, tapi dari pemerintah, penguasa, penghulu yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Yang kedua pemahamannya, kenapa itu pedang roh, ya, Roh Kudus yang memimpin kita, bagaimana melawan iblisnya. Itu karena lawan kita itu bukan manusia, ya, darah dan daging, tapi memang roh, ya. Orang tidak bisa dilawan dengan daging, tidak bisa. Orang tidak bisa dilawan dengan otak, tidak bisa. Roh dengan roh, ya. Yang ketiga, pedang roh itu artinya firman Allah yaitu Roh Kudus itu kalau kita baca 14 dan 16 itu kuasa, ya. Kalau kamu menerima kuasa, ke-1 ayat 8, waktu Roh Kudus itu turun dalam hidupmu. Jadi pedang roh itu kuasa Roh Kudus dengan menggunakan firman Allah yang telah kita terima, ya. Jadi kalau Anda itu gambarnya begini, firman Allah ini, ya, itu di Alkitabnya ada logos, ada rema, gitu ya. Ada logos, ada rema. Yang banyak memang logos, tapi yang rema itu ini dikatakan firman Allah yang rema. Firman yang keluar dari mulut Allah, ya. Itu yang pertama, ini saya agak misah sedikit ya, bagian berikutnya, dan penjelasannya tadi, itu kita lihat di Matius 4 ayat keempat. Saya potong dulu ya, ketika Yesus dicobai oleh iblis, jadikanlah batu ini roti. Ya, kemudian saya ulang lagi. Itu jawabnya apa? Manusia hidup tidak dari roti saja, tapi juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, itu rema. Untuk mengalahkan iblis, Yesus menggunakan firman Allah. Ya, firman. Iblisnya deketin, datengin, ya, ketika Yesus doa puasa selesai, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, iblisnya datengin, kalahkannya dengan pedang roh, firman yang muncul, tidak hanya nengking, gitu ya. Rema ada lagi yang terkenal di Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah, rema. Ya. Jadi rema itu seperti pedang roh, membuat imanmu kuat ketika iblis menyerang. Ya.
Itu berapa pengertian. Jadi kita ini kalau perang lawan iblis yang terakhir mau nyerang dia, harus kita ngerti banyak firman Allah. Ya, kalau nggak ngerti, nggak bisa perang bagaimana. Ya, contohnya waktu Matius 4 aja, iblis datang, ayo bawakan ini, ubahkan, kalau engkau nak kalah, jadikan batu ini roti. Firman apa yang cocok ya? Nah, itu sulit kan. Itu kita perang tanpa ngerti banyak firman. Ya, makanya Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan dengan orang fasik, tidak berdiri dengan orang berdosa, tidak duduk dengan pencemooh, tapi yang kesukaannya, ya, Taurat Tuhan atau ini firman Allah, dan merenungkannya siang dan malam, itu mengandung pengertian tiap-tiap hari. Jadi kita membaca, merenungkan, bila perlu menghafal. Jadi apa kemarin kita belajar keselamatan otak. Jadi hati dan otak kita itu perlu dengan firman. Nanti ketika iblis datang, ya pasti datang kalau kita lihat konteksnya Matius 6 ataupun di Matius 6 maupun di Matius 4, itu panahnya terus berterbangan. Pasti orang Kristen mau dijatuhkan sama dia. Pasti itu ya. Pasti. Jadi akan dipanah. Anda pelanggaran jatah Allah akan ada lubang-lubangnya. Dia akan panah banyak sekali. Ya. Kok nggak pernah dia mungkin Yesus dia akan mendekati itu ya. Menipu kita, dia menyamar sebagai malaikat terang. Tapi kita tahu ini bukan Tuhan, ini iblis. Seperti mau ingin membuat mujizat toh. Jadikan batu ini roti, jatuhkan dirimu, nanti Allah malaikat menopang engkau. Itu semua katanya firman Tuhan. Tapi itu iblis. Ya, bukan malaikat yang benar yang membantuin. Iblis ingin mencobai kita. Nah, saya harap para gembala ya, pemimpin jemaat, ayo jangan hari ini kan saya kemarin cerita brand root ya. Jadi Anda jangan males. Kalau kita sudah lama, STH kita sudah lama, kita nggak lagi merenungkan firman Tuhan dengan benar-benar sungguh-sungguh, tapi kita hanya lihat-lihat TikTok lah, lihat YouTube singkat-singkat lah, lihat AI, ChatGPT, korban-korbannya hanya begitu saja. Nggak merenungkan lagi firman Tuhan siang dan malam. Selesai. Saya harap saudara sudah praktek ya, yang saya kemarin ngomong tuh. Latihannya supaya kita nggak kena pembusukan otak. Ya. Ayo kita kembali minta Roh Kudus, memimpin kita menuju kebenaran, kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk belajar firman. Ya. Berjaga-jaga itu belajar, berdoa dan berjaga-jaga. Merenungkan firman. Itu coba latihan 1 jam saja. Siapa yang sudah praktek? 1 jam itu merasa seperti 3 hari atau bagaimana? Kalau ada yang enteng-enteng terus, ya sudah selesai. 5 menit, 10 menit, nggak kuat otak kita. Itu sudah terjadi di mana-mana. Ya. Kalau gembala, hamba Tuhan tidak kembali belajar seperti Mazmur 1 yang orang mau berbahagia itu ya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Paginya membaca, merenungkan, siang dan malam masih ingat. Jadi kalau dicobai iblis datang, kita bisa menang. Dikatakan itu seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya, tidak pernah layu dan sebagainya. Cobaan boleh silih berganti, tarif boleh silih berganti, tapi kita punya perlengkapan senjata Allah sepenuhnya plus pedangnya. Jangan lupa, kita bisa nangkis, bisa nyerang dia, bisa ngusir dia, dan seterusnya. Bisa ngalahkan dia. Wow, ya saudara. Jadi firman Tuhan harus saudara ngerti. Saya ngomong berapa kali, urut bacanya, urut. Biar ngerti betul. Ngerti, ya. Ngerti. Anda kalau ingat di Matius 7 ya, Yesus bilang, ajar, bukan semua orang yang berseru kepada Tuhan, ya, Tuhan, ya, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan, tahapannya sudah membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan. Melakukan yang akan masuk surga. Tapi orang-orang tertentu seperti komplain atau protes. Tuhan, masa kami nggak masuk surga sih Tuhan? Aku telah apa? Mengusir setan demi namamu. Lihat ya. Bernubuat demi namamu. Ngadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Nyalah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan.
Sadis yang ngeri ya, diusir sama Yesus. Jadi sesungguhnya pedang roh itu tidak sekedar mengusir setan, bermujizat. Tapi yang lebih penting, seperti nanti saya cerita di Matius 4-nya. Bagaimana Yesus mengalahkan si iblis itu. Ya. Sampai iblisnya pergi. Gitu loh ya. Tidak hanya ngusir persoalannya, gunung-gunung itu dikalahkan. Tapi sampai iblisnya pergi, kalau di Lukas 4 dikatakan dia akan balik lagi cari waktu yang baik. Jadi sebenarnya iblis coba itu nggak pernah berhenti. Ya. Contoh Ayub paling baik Ayub. Anda lihat Ayub ya. Itu kan cerita itu kan luar biasa ya. Ayub masukkan itu ada atau tidak ada. Tapi yang menjadi persoalan apa ya? Kalau orang dia sempurna, saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu standar umum ya. Saya harap kita sampai ke situ dulu minimal. Ya. Itu sudah hamba sampai situ hamba itu. Belum kalau sudah itu masuk ke sahabat, mulai berani memberi nyawa. Kata Ayub kan belum ya. Mulai dia jangan sakit dia berani memberi nyawanya katanya. Baru mempelai. Jadi saya dan saudara saya ajak harap yang pertama standar kita ya dengan firman Tuhan ini ya sebelum kita melakukan peperangan rohani standar dasarnya sudah kita penuhi. Saleh. Saleh itu hidupnya menyerupai Kristus. Orang luar bisa tahu kita Kristen itu saleh. Ya. Mengamalkan orang lain bilang agama kita. Ya, saleh. Orang tidak perlu Anda bawa Alkitab kemana-mana, tapi orang bisa tahu ini Kristen karena lihat hidup kita jadi garam menjadi terang di sekitarnya. Semua nggak benar, kita hidup benar. Semua korupsi kita tidak dan seterusnya. Korupsi waktu, korupsi uang kita tidak. Ya, jujur. Ya, jujur ini hari ini kan sulit ya. Tapi orang Kristen harus jujur. Ya, itu standar dasar itu. Kata orang bilang kalau hari zaman begini jujur kita kujur, hancur. Enggak. Nah, berapa kali cerita, coba Anda apa bisnis atau janjian kerjasama. Kita mau sama orang jujur atau orang nggak jujur? Jujur. Ya, orang jujur pasti kita maunya. Nah, jujur itu bukan kujur, bukan hancur. Jujur itu nanti value yang jaga zaman ini orang sama-sama, misalnya ya, di kerjaan, ada kerjaan atau pelayanan ya. Bantuan banyak, satu wilayah. Tapi untuk orang mencari ketua wilayah lah, MD lah, itu cari standarnya minimal itu. Kalau ditambah dia kan ya orangnya penuh Roh Kudus itu ya. Jadi dia harus jujur, orang pintar dan sebagainya, tapi enggak jujur hidupnya. Selesai. Jujur. Lalu, nah lebih besarnya takut Tuhan. Kemarin kita ngomong keselamatan kan. Kerjakanlah dengan takut dan gentar. Saya dapat quote hari ini bagus tuh. Kenapa hari ini banyak jemaat tidak takut Tuhan? Karena mimbar-mimbar kita, gereja-gereja Tuhan, pendetanya sudah tidak ada takut Tuhan lagi. Takut masa depan banyak. Khotbah kita cuma mengantisipasi orang biar nggak khawatir. Tapi kita lupa ngajar jemaat takut akan Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen di luar sana tidak takut Tuhan. Karena para gembala pendetanya tidak pernah ngajar dan menghidupi takut akan Tuhan lagi. Kita lebih takut sama uang, lebih takut sama, ya jangan sampai sama setan takut ya, jangan sampai ya. Kita takut sama apa lagi? Masa depan. Takut sama hal-hal yang, ya banyak hal yang membuat kita takut dan khawatir. Itu nular ke jemaat. Sehingga kalau jemaat tidak pernah takut Tuhan, keselamatannya tidak akan dia pikirkan apa. Ya. Yang terakhir udah takut Tuhan pasti menjauhi kejahatan. Mesti. Ya. Iblis itu sih jahat. Bapak kami, jauhkan kami dari yang jahat itu. Ya. Bapak segala penjatuh iblis. Jadi kita harus menjauhi kejahatan. Ya, kejahatan dari kecil sampai besar sama saja. Dia udah jujur, saleh, jujur, takut Tuhan, dari kejahatan. Sudah sempurna kan kelihatannya? Nah, kalau sudah seperti itu, ada level berikutnya, saudara nanti masuk ke sahabat dan mempelai. Itu biasa iblisnya akan turun tangan. Yesus mau pelayanan sebagai hamba, langsung iblisnya muncul. Ya.
muncul. Nah, dia akan mencobai hal-hal seperti percobaan Yesus. Ya, urusan perut, hartanya dihabisin sama sekali. Ayo, jadi miskin. Tidak hanya itu, anak-anak kesayangan orang ngomong juga, anaknya juga harta kan, juga habis. Kalau level dasar tadi 4 hal itu, dia akan mungkin nyangkal Tuhan. Ya. Tapi dia level dasar. Walaupun burung dia ketakutan sebagainya gitu ya. Ya, nah, dan pedang roh itu kita syukur jelas ya. Kita bersyukur kalau perjanjian baru ini kita sebagai bait Allah, ya, Roh Kudus diam dalam hidup kita. Nah, dia akan mendidik kita dengan firman yang kita renungkan tiap-tiap hari. Ya, kita bait Allah, Roh Kudus. Roh Kudus diam dalam hidup kita. Dia yang akan memimpin kita. Kok berhenti ya? Halo, berhenti ya, saudara? Nggak apa-apa Pak, jelas Pak. Kadang-kadang, Sinyalnya 4 plus loh. iya Pak, kadang-kadang. Putus Pak, tapi tempatku Pak. Putus-putus. Kalau di sini putus-putus. Iya, dari 4 hal yang Tapi yang penting Pak Thomas lah ya. Iya Pak, di sini jelas Pak. Oke lah. Orang udah 4 plus kok bisa. Ya. Jadi kembali ke Ayu itu menjadi dasar sebagai hamba. Ya. Jadi ketika iblis datang memanas atau didatang oleh iblis sendiri, ya, dia kemudian dihabisin hartanya, anaknya, masih bisa tahan percaya sama Tuhan karena dia itu sampai akhirnya iblis minta jamah Ayub. Tuhan bilang baik, tapi sayang nyawanya. Sayangi nyawa. Anda kepada itu bagaimana Ayub menang rencana Tuhan sepenuhnya begitu ya. Nah, saya mau sampaikan begitu, saudara. Suaranya putus-putus Pak, nggak jelas Pak. Jelas, ya. Iya sama, tempatnya kayak gitu. Oh, bentar. Saya ganti bentar ya.
Makanya Pak Daniel ngopi dulu, biar sinyalnya jelas. Pak Yeri ketoknya deket kamera tapi rotok ngantuk-ngantuk. Iya, ngopi Pak. Ya lanjut Enggak, Pak, lanjut Pak. Semoga suaranya Pak jelas Ondar ya. kan kayak gitu. Ya, gue kesempatan ben ngopi-ngopi sih. Enggak ngantuk Pak Thomas. Ini ya, Lanjut ya. aman. Tapi putus-putus Pak On. Mari. Ya, saya sudah enggak lah. Masa buat saya Ya, putus? sekarang udah enggak Pak. Sekarang kita membaca Matius 4 ya. Matius 4 itu betul-betul Anda apalin, bukan diapalin direnungkan, diapalin betul bagaimana iblis mendatangi Yesus gitu ya. Silakan siapa yang mau bantu baca buat saya, buat kita semua. Mulai ayat yang ketiga. Matius 4 ayat yang ketiga mulai ya. Atau yang pertama lah, sekali dari pertama. Kita baca pelan-pelan, saya menjelaskan itu. Silakan. Ya Pak Daniel, silakan Pak Daniel baca Pak. Jangan di itu ya Pak. Jangan dihapus Pak. Oke. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. 4. Tetapi Yesus jawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bumbungan bait Allah. 6. Lalu berkatalah kepadanya ia, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dan berkata kepada semua, akan kuberikan kepadamu. 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 11. Lalu Yesus meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Baik, kita belajar bersama ya. Dikatakan sini, yang pertama maka Yesus dibawa oleh Roh. Itu penting ya. Jadi roh yang pedang roh itu memimpin kita untuk mengalami peperangan roh ini, dan pasti menang kok yang roh yang memimpin. Ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, seringkali kita ini perang sama iblis tapi tidak pernah dipimpin oleh roh. Sehingga kita sepertinya nggak punya pedang apa-apa, hanya bisa nengking-nengking ya. Nggak pernah bisa menang. Ya. Dan yang kedua, setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, yang berikutnya itu tentang puasa sebenarnya ya. Jadi pimpinan Roh Kudus akan semakin, saudara, gini, Roma 8 itu kata begini, kalau kita dipimpin oleh daging, ya kita akan mati. Makanya kita dipimpin oleh roh, maka roh akan menghidupkan kita. Jadi kalau kita ini Roh Kudus kurang bisa memimpin kita sepenuhnya, seringkali daging kita ini yang lebih kuat. Roh penurut, daging lemah. Nah, salah satunya supaya Roh Kudus bisa full melayani atau menuntut pemimpin kita perlu berpuasa. Ya. Puasa, bukan puasa untuk mengurangi berat badan, bukan. Itu efeknya saja. Bukan puasa untuk kesehatan, bukan. Ini puasa mematikan, mengalahkan daging supaya kita
punya waktu banyak nggak makan, pagi dan siang atau malam 3 kali makan, kita bisa full dengan firman Tuhan, sembahyang, nyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ya, minta Roh Kudus penuhi pimpin kita, supaya dia betul-betul memimpin kita. Ya. Supaya kita betul-betul firman yang kita renungkan itu sepanjang kita puasa itu betul-betul menjadikan itu firman Allah. Nah, contohnya Yesus sebagai pedang roh maksud saya, ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kenapa dia bilang jika engkau anak Allah? Karena pasal 3-nya, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, keluar dari air, surga terbuka. Allah Bapa ngomong apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kemudian Roh Kudus turun. Ingat ya. Jadi cobaan iblis yang pertama kali, ya, seringkali lah, pertama-tama kita diragukan tentang status kita sebagai anak Allah. Apalagi hamba Tuhan gitu ya. Ya mungkin kita pas jatuh dosa, pas lemah kelemahan banyak, pas emosi, pas kondisi down, tapi kita nggak boleh lupa kita ini anak Allah, hamba Tuhan gitu loh. Ya, saudara perlu ngerti betul sekali kita sungguh-sungguh bertobat terima Yesus dalam hidup kita, Yohanes 1:12 percaya dan terima dalam hidup kita sudah diberi kuasa jadi anak Allah. Ini penting sekali, pedang roh itu supaya firman Allah itu Anda yakin betul firman Tuhan itu yang membuat kita bisa hidup, ya, bisa hidup. Iblis mau yang pertama kali dia meragukan apakah engkau anak Allah. Ya, sekali kita pendeta ya. Tapi anak Allah itu yang anak yang betul-betul mencerminkan bapaknya. Anak Allah yang Roma 8:14. Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita sebut anak Allah. Gitu loh. Anak Allah. Jadi Anda walaupun hamba tetap statusnya di hadapan Tuhan anak Allah. Itu penting. Itu supaya kita dengan Bapak di surga itu relasinya betul gitu ya. Kita sering ketemu Bapak di surga, 1-2 pagi-pagi perenungan firman Tuhan pagi-pagi itu Yesus ya. Pagi-pagi masih gelap dia keluar ya. Daud juga begitu. Aku mau bangun fajar, sebelum fajar matahari terbit dia dengan Tuhan duluan gitu ya. Jadi tujuannya cuma satu, aku ini anakmu, hidupku hari ini tuh mau penuhi Roh Kudus, pimpin Roh Kudus supaya aku betul-betul hidup hari ini betul-betul hanya menyatakan kehendak-Mu Bapak. Firman aku lakukan. Yohanes 5 karena begitu. Yesus bilang apa? Aku tidak bisa melakukan apa-apa kalau Bapak tidak beritahukan ke aku. Begitu. Ya, saudara. Jadi selalu iblis datang ke kita itu juga gitu aja. Diberkati semua, iblis membuat Tuhan ya saja dia salah dan sebagainya itu karena kau pagari dia, kau lindungi dia. Coba kau angkat lindunganmu, kau angkat pagernya, kau angkat berkatnya. Gitu. Ayub ketika Tuhan izinkan diangkat berkatnya, diangkat pagar pelindungannya, itu statusnya sebagai anak Allah bisa goncang dia. Terus selama ini aku diberkati, kok bisa tiba-tiba habis semua ya? Anakku yang dari Tuhan kok juga meninggal ya? Kok bisa mati ya? Nah, Yesus sama. Dicoba kok anak Allah supaya perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Yesus saat-saat laparnya, puasa menulis kelaparan, iblis datang. Dia ingin menggugah, kalau engkau anak Allah, dia mau tandanya buat mujizat. Gitu. Tapi Yesus enggak. Tapi jawaban Yesus, ini pedang rohnya ngerti. Dia ngerti batu pinar Roh Kudus. Ini kok aku jawabnya, oke, cari batu lebih besar. Aku mau tunjukkan aku berkuasa sebagai anak Allah. Salah, kita ikuti iblis. Dia langsung dipimpin oleh Roh Kudus, dikasih pedang. Apa itu firman Tuhan? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus ingat ini ada di kitab Ulangan. Iblisnya kaget diam. Jadi Yesus menunjukkan anak Allah itu bukan perkara buat mujizat, mujizat setan tiap hari, tidak. Tapi anak Allah itu tiap hari makan firman-Nya. Tiap hari buat relasi dengan
Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Minta dipenuhi Yesus yang firman yang hidup. Kita renungkan siang dan malam. Itu anak Allah. Ingat ya. Pedangnya berguna sekali. Bayangkan yuk kalau saya dan saudara gitu ya. Saat kesulitan hidup itu apa ya? Ya hari ini apalagi manusia itu kan digiringnya ke mamon itu ya. Semua saya ini kalau seminar kemana-mana, ke seminar pendeta kemana-mana, mereka selalu mintanya apa? Uang, berkatnya. Pak berkati kami sekalian Pak, nyanyi rohani. Semua begitu di tempat mana-mana. Nggak tahu saya suatu saat kalau saya nggak ada tuntutannya lagi, berhenti, nggak ada berkatnya, apakah kita masih datang mau belajar firman Tuhan? Kayak gitu tesnya. Ya selalu begitu ya. Jadi anak Allah itu bukan urusan berkat jasmani atau duit dulu, tapi urusan tiap hari kita ini berhubungan dengan Bapak kita. Tiap hari kita ini makan firman-Nya Yesus yang hidup. Tiap hari aku minta di Roh Kudus mono hidupku, pimpin hidupku. Nah, ini pedang roh, bukan pedangku sendiri. Kalau pedangku sendiri, saya maunya ketika nggak ada duit, susah makan, ya hanya mujizat. Doanya Tuhan, ada orang beri apalah, salah transfer lah ke tempat rekening saya lah, atau yang macam-macam lah. Itu ada kesaksian satu hamba Tuhan di Jakarta itu, jemaatnya, ATM-nya, uangnya nggak pernah habis diambil. Ya saya percayalah yang ngomong hamba Tuhan besar, jadi ketika nggak punya duit dia berdoa, lalu ATM-nya itu misalnya tinggal 100.000, dia ambil. Besok dilihat 400.000 terus. Kalau saya ya enggak apa-apa. Tapi itu iblis yang seneng ya toh. Itu orangnya ngejarnya yang mujizat berkat-berkat begitu. Tapi saya percaya orang itu enggak sama seumur hidup begitu terus enggak. Dia hanya beberapa hari kemudian dapat pekerjaan, ya berhenti. Ya. Saya sama istri saya juga pernah di Jakarta. Tuhan suruh dari Pesat keluar pindah ke Jakarta, suruh pelayanan di Jakarta, tapi Tuhan nggak kasih tahu sama siapa. Sampai setahun saya di Jakarta nggak planning apa-apa. Ya hari berdoa, baca firman, ya kadang puasa, terus ternyata temu siapan saya penuh firman dulu sebelum saya pelayanan atau ngajar orang banyak. Tapi yang aneh, tiap bulan saya kan nggak mau pakai kredit card ya, saya debit pakainya. Debit itu nggak utang. Kalau kredit card, rekening kita kosong pun, saudara gesek bisa terus. Debit nggak bisa, saudara. Debit nggak bisa. Debit itu kalau saudara rekeningnya habis, gesek nggak bisa, selesai. Tapi saya heran loh, kok nggak habis-habis tuh saya? Saya iseng-iseng ngeprint buku banknya ke bank. Saya nggak pernah ngeprint sih, karena saya ini ya bukannya kurang percaya, saya terlalu percaya sama Tuhan, jadi saya nggak perlu lihat siapa yang ngasih gitu. Tiap bulan itu ada uang masuk 1 juta, saudara. 1 juta. Bulan depan 1 juta. Ya karena rekening bank saya kan yang rendah, bukan yang gold. Jadi nggak tahu siapa yang kirim, nggak tahu. Tapi mulai saya ada pelayanan, ya mulai dapat pelayanan 1-2 kali, itu berhenti itu. Bisa berhenti. Kayak burung gagaknya berhenti, saudara. Jadi mulai kayak mana loh, begitu masuknya perjanjian, mananya berhenti. Nah, seringkali kita mujizat atau maunya, kaget kita tidak bisa kerja. Yang berlimpah air, susu dan madu itu kan, susu itu harus pelihara api, madu itu kan pelihara lebah. Bukan emas, kita enggak. Tapi tanah perjanjian itu, berkat itu harus kita kerja. Karena berkat itu seperti susu dan madu. Ya, melihara sapi, dibesarin, diporos keluar susunya. Pelihara lebah, berapa waktu keluar madunya. Ya, itu. Jadi ingat ya, menggunakan kalau firman Allah itu pedang roh, artinya Roh Kudus yang memimpin untuk kita dituntun bagaimana mengalahkan iblisnya. Ya. Roh Kudus akan nuntun. Jadi tapi kita punya stok firman Allah yang banyak itu. Ini ayatnya mana? Ini yang mana? Kalau tidak kita salah ngerti nanti. Yang berikutnya, ayat 5. Kemudian Yesus membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Tempat yang tinggi bait Allah. Lalu berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, lagi ya, iblis nggak mau nyerah, dia selalu mengujinya anak Allah terus. Jika engkau anak Allah, nah hati-hati ya kalau saudara anak Allah, yang pertama kita lupa tiap pagi dengan firman Tuhan dulu, lupa berdoa, nyembah, mendengar firman Tuhan, kita bisa lupa kalau kita anak Allah loh. Anak Allah tandanya lagi ya, bukan mujizat. Ya. Tandanya Anda ngakui punya Bapak, ya. Pagi-pagi itu Yesus datang ke Bapaknya, minta firman-Nya, kerjakan. Lakukan sepanjang hari itu. Ya. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Lihat ya. Anak Allah yang kedua suruh bawa mujizat juga, tapi mujizatnya di dalam atau di atas gereja. Ya. Ini dibawa ke bumbungan bait Allah. Ini melambangkan gereja, pelayanan ya. Kok tadi kan di luar ya kebutuhanmu. Ini iblis bisa menjebaknya kalau anak Allah. Kita dipaksa untuk mujizat ya. Bisa maunya iblis apa ya? Tiap saat kita hanya sampai terkecoh, kita hanya lihat kok Tuhan hadir itu harus ada kuasanya. Tuhan hadir itu harus ada kuasanya. Ada Tuhan harus ada kuasa terjadi. Tidak harus, saudaraku. Ya, kemarin saya cerita toh, Allah kita itu, saya senang ayatnya, dia itu senang hati yang hancur gitu ya. Yang hancur, ya, hati yang orang yang berdosa datang ke Tuhan, kayak apa? Kayak itu apa? Seorang janda atau apa yang Yesus mau lihat kalau orang-orang Farisi berdoa itu, orang Farisi berdoa kan apa nunjukkan aku ini berpuasa sekian waktu setiap saat beri persembahan nggak pernah berhenti berbulan terus ya, tapi aku nggak seperti orang ini ya, orang yang berdosa yang di pojokan. Tuhan, aku ini orang berdosa, aku nggak layak Tuhan Yesus. Tuhan dikatakan apa? Yang dibenarkan yang orang itu. Saya ngomong ya, jadi Anda beritahu WL Anda, pujiannya jangan memaksa. Bagaimana kabar tadi luar biasa. Sedangkan yang luar biasa itu Tuhan nggak lihat. Orang hatinya hancur, yang sedang pergumulan tidak bisa menang dosanya, tapi tetap mau ke gereja, minta tolong. Ya, orang yang sedang rumah tangganya mengalami kesulitan, sakit, tapi terus aku ini anak Allah, aku menantikan ya. Ingat ya, 3 hal yang paling itu, iman, pengharapan, dan kasih. Kita sekali belajarnya iman terus. Ya kasih ya kadang-kadang. Tapi hari ini saya melihat banyak jemaat kita, anak-anak kita, itu pengharapannya hilang. Menantikan. Anda lihat Roma 5, di Yakobus, pencobaan itu membuat kita ini bertekun gitu loh. Ya. Tahan uji, terus mengharapkan pertolongan Tuhan. Iblis maunya datang, kita dituntun bermujizat terus. Apa jawaban Yesus? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Waduh, itu betul-betul firman Allah jadi pedang roh. Iblisnya bungkam langsung. Bungkam langsung. Saya bukan anti mujizat itu penting ya. Tapi bukan segalanya. Anda lihat di Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, orang mati dibangkitkan dan sebagainya. Contoh 10 orang kusta lah. Yang balik cuma berapa? 1. 9 nggak balik. Sembuh nggak? Sembuh. Saudara, hati-hati ya. Hati-hati. Jadi jangan mencobai Tuhan Allahmu. Percaya kita anak Allah, Bapak, ya ini perlu yakin. Pedang roh firman Allah itu Anda perlu yakin sungguh-sungguh. Misalnya ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Amin, jangan goyah. Ya. Bapakmu itu burung di udara, tapi yang bekerja cari makan, dia pelihara. Bunga bakung yang akarnya cari makan, cari air, cari pupuk, dia pelihara. Apalagi engkau. 1 helai rambut pun jatuh, dia ngerti.
Nah, Anda perlu yakin, perlu yakin. Firman Tuhan Allah yang taruh di hidupmu itu Anda perlu terima baik-baik. Jadi kalau iblis mencobai, katanya dia nyamar sebagai malaikat terang untuk membuat mujizat, ya kita berdoa, tapi kalau tidak pun apa ya? Kayak Yesus juga mengajarkan itu, Tuhan kalau boleh ini lalu, tapi kalau tidak, ya kehendakmu yang jadi. Keluarkan aku. Nah, banyak orang hari ini termasuk anak-anak terutama ya, anak-anakmu kali ya. Minta apa? Kasih. Minta apa? Kasih. Jadi iman terutama pengharapannya itu orang anak muda, generasi muda ini tidak muncul. Enggak muncul. Nanti dibully, down langsung, enggak punya pengharap, Tuhan tolong aku. Menantikan jawaban Tuhan. Saya kok ingat cerita Daniel seru ya. Daniel 10 itu. Nah, ini saya mau ngomong yang kedua begitu. Nanti saya ingat anak Allah itu ya, kalau Daniel kan anak Allah, disebut anak Allah ya. Karena Raja Babel lihat dia disebut anak Allah begitu. Suatu hari dia, ini masa pembuangannya mau selesai, dia berdoa, dia diberi tentang akhir zaman. Ya, penglihatan yang luar biasa sekali itu. Kalau saya dan saya lihat penglihatan itu apa? Senang toh, cerita toh langsung. Daniel tidak. Dia diam, dia doa puasa, minta pengertiannya apa? Ya, apa maksudnya? Harus diceritakan sekarang atau tidak? Pengen ngerti. Kalau Anda dapat penglihatan atau firman Tuhan, baca, merenungkan, nggak ngerti-ngerti, pengen ngerti maksudnya apa sih Alkitab ini? Daniel doa puasa 21 hari. Kan cerita itu ya. Malaikat Gabriel itu sudah mau Daniel ketika dia nemu itu. Saat dari pertama engkau minta pengertian dari Allahmu, itu aku sudah disuruh memberi pengertian ke engkau. Tapi ketika aku memberitahukan, raja-raja orang Persia menghadang aku. Yang bisa menghadang malaikat bukan raja-raja fisik tadi di Yesus 6. Itu pemerintah-pemerintahnya Persia yang berupa roh. Menghadang. Gabriel nggak pernah bisa masuk, dihadang. Roh jahatnya, ya Indonesia juga, setiap negara ada sih. Roh antikrisnya ada, menentang. Ya. Kalau Anda tidak punya pengharapan, tidak merenungkan siang dan malam sungguh-sungguh minta ngerti firman Tuhan yang firman yang nanti bisa dipedang roh, ya dapatnya kita cek-cek, kita nggak dapat mutiara. Dan dia minta pengertian sampai berapa? 3 minggu, 21 hari. 21 hari, Panglima Malaikat datang Mikael. Perang sama raja-raja itu baru Gabriel bisa turun menyampaikan pesan. Memberi pengertiannya. Dan suruh memeteraikan. Nanti itu untuk akhir zaman dan ya. Anda lihat ya. Anak Allah, dia tahu pengharapan, dia berdiam diri, nunggu pedang rohnya yang Roh Kudus yang memberikan pedang. Ya, sehingga dia mau nurunkan Mikael. Itu Danielnya nggak bisa lihat. Kok nggak jawab Tuhan ya? Itu dia nggak punya pengharapan, baru 3 hari puasa udah capek. Iya nggak pernah dapat. Kita nggak akan ngerti akhir zaman kalau kita tetap Daniel. Nah, Anda pemimpin itu, gembala itu mewakili umat di situ. Anda berjaga-jaga sungguh-sungguh cari firman Tuhan, berjaga-jaga atas jemaatmu, ya, keluargamu, anak-anakmu, jemaat seluruhnya, terus dibawa ke Tuhan. Nanti kan Tuhan kasih ini, orang ini begitu, begini, begitu. Nah, ada ini, ada cobaan ini. Anda selesai Tuhan harus bagaimana? Bagaimana aku menggunakan firman itu? Nanti setelah kerjakan kita firman itu seperti pedang bermata dua. Ya. Anda lihat Roma 8:28 toh. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan titik. Bagi orang yang mengasihi dia, sesuai dengan rencananya. Segala sesuatu yang terjadi baik atau tidak baik, mati tidak mati itu ya, itu semua kalau kita bertekun dalam pengharapan tetap menantikan Roh Kudus, menggunakan pedangnya bukan pedang seenak kita yang berpedang sendiri, perang sendiri, tapi minta tuntun Roh Kudus sama Roh Kudus yang menggunakan pedang itu Roh Kudus.
Kita dituntut bagaimana menggunakannya. Baru mendatangkan kebaikan. Saudara. Oke, saya dapatin dulu. Yang ke-8, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Gitu ya. Semua aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tadi yang kedua itu iblis juga mulai mendengar firman Tuhan kan. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tulis mengenai engkau yang memerintahkan itu ada di Mazmur 91, 11 dan 12 ya. Ada klik nanti ketemu ya. Iblis pakai firman Tuhan. Tapi firman Tuhan digunakan untuk sesuai dengan iblis yang mau gitu ya. Yesus bilang nggak bisa. Ya, mencapai Tuhan, kita firman Tuhan untuk mengalahkan dia sesuai Tuhan yang mau. Ya. Ayat 10 tadi ya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Apa yang diberikan? Semua kemuliaan, kemegahan dunia dan kerajaan-kerajaan dunia. Tapi Yesus nyala iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti atau engkau sujud. Ya. Sujud nyembah nggak nyembah iblis. Ya. Berapa kali saya ngomong polanya ya. Ini 3 hal ini iblis mendekati kita sama. Kita diberi pedang pendek itu untuk mengalahkan iblis modal-modal ini. Ya. Yang pertama urusan mujizat, urusan pribadi kita. Yang kedua mujizat, urusan pelayanan kita. Yang terakhir ini, kalau kita 1-2 dan tunduk sama iblis, dia mau kita nyembah dia, orang ditipu oleh kemegahan dunia. Kenikmatan mata itu seperti semak duri kalau kita baca kemarin ya. Semak duri itu kekhawatiran, tipu daya kekayaan, kenikmatan dunia gitu di Lukas 8-nya ya. Itu semak duri. Tapi Tuhan bilang apa? Itu seperti Yesus ngomong, apa gunanya engkau memperoleh seisi dunia kalau nyawa binasa? Dia mementingkan hanya berbakti, hanya sujud, kalau engkau anak Allah, hanya menyembah Tuhan. Ya. Baik dunia, harta dunia kamu yang diberikan, ada berkat atau tidak ada berkat, aku ini anakmu, aku terus menyembah engkau. Sujud kepada Tuhan. Anda contohnya paling baik, berikutnya selain Ayub, Anda bisa lihat ini dia. 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9 ya. Lawanlah dia, itu iblis ya. Kalau lihat atasnya ya, iblis berkeliling itu. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Iman yang teguh, iman yang muncul dari, yang timbul dari rema. Ya, ini iman seperti ini yang bisa Roh Kudus memimpin Anda punya pedang roh, Roh Kudus. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Jadi orang yang di Kisah Rasul juga ada kan, kalau engkau masuk kerajaan surga akan mengalami banyak aniaya. Jadi apa ya? Kita tidak bisa nikmati segalanya di dunia ini. Tapi kita akan kehilangan surga. Makanya tadi dulu kerajaan surga ada kebenarannya, bukan kemegahannya atau uangnya dulu, bukan. Jadi kita hidup itu seperti itu. Kalau tidak, kita akan tergoda sujud kepada iblis. Akan nikmati berkat juga. Tapi, nah ini yang bahayanya iblis itu selalu, dia modelnya poligami, saya bilang ya. Politisme, poligami begini. Maksudnya, dia tidak sangkali Bapakmu, sangkali Yesus, ya, Tuhanmu atau Roh Kudus, nyembah aku enggak. Engkau tetap percaya pada Bapa di surga, kepada Yesus, pada Roh Kudus, plus nyembah aku. Banyak kan hari ini? Ya, seperti Paulus cerita pada 5 Korintus, Kristen, tapi Kristen duniawi. Ya. Kristen duniawi. Nanti akhirnya seperti jemaat Galatia. Awalnya dengan renyang roh, Injil, tapi kemudian mengakhiri dengan daging, dengan perut.
Ya, kalau kita duniawi itu akan seperti itu. Ya, saudara. Jadi pedang rohnya akan berfungsi sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak, kita nggak ngerti hikmatnya ini yang mana, ayat yang mana. Anda lihat jawaban Yesus 1, 2, 3 itu semua diambil dari Ulangan. Kitab Ulangan. Padahal ayat kan banyak tuh. Ulangan, Imamat, Mazmur. Tapi dia ngerti yang ini digunakan. Nah, pedang roh begitu, betul-betul iblis kata Lukas, dia akan mundur, kalah. Tapi ini kan balik lagi katanya. Ayub lama, Ayub nggak ngerti firman Tuhan seperti itu Ayub. Jadi dia malamnya berat lama sampai istrinya ngomong kok orang dia lihat dan sebagainya, saudara. Lama. Nah, kita cerita Ayub kita ngerti. Hari ini kita harus dengan firman-Nya. Ya. Firman-Nya supaya Roh Kudus pimpin dan itu pedang. Supaya kita bisa mengalahkan iblis sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Firman yang tepat betul. Yang terakhir saya mau ngomong dari yang pedang sekarang ya. Ibrani 4:12, kalau nggak ngomong ini rasanya nanti kurang tepat. Pedangnya sama, walaupun nanti ada firman-nya rema dan logos. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Artinya dia bermata dua tapi tajam. Walaupun di sini firman-nya logos ya, tapi pedangnya sama. Ya, logos atau rema nanti Tuhan bisa gunakan tepat yang mana itu jadi rema nanti. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang terakhir saya mau cerita sifatnya pedang. Ya, Roh Kudus memimpin itu kayak Anda lihat di Yesus tadi ya. Kalau dia masih tidak bisa selesai firman Tuhan, dia percaya jamin hidupnya, ya, keselamatan yang kita bicara ya. Nanti urusan perut pas kita susah di Yesus lapar betul, kita mesti kalah sama iblis. Jadi firman yang pertama sebelum jadi pedang, dia harus clear. Dia memenuhi hidup kita. Kita harus percaya sepenuhnya bahwa kita anak Allah itu apa ya, seperti Efesus 4:11 ya. Iya, Yesus memberikan ada gembala dan rasul, nabi, konteksnya itu ya. Penginjil, gembala, dan pengajar. Ia memberikan. Itu milik Kristus. Iya, kita semua itu sudah dibeli lunas, kita ditempatkan di jemaat untuk memimpin domba-domba itu. Ia akan menjamin segalanya. Ya, ayat 5 Markus 4, kalau kau berdoa minta sudah menerima dan sebagainya ya. Anda lihat di yang rema lagi di Yohanes 15 ayat 7. Kalau kau di dalamku dan firmanku di dalammu, ya, kita dalam Yesus dan firman rema dalam hidup kita, minta apa saja. Tapi bukan langsung cespeng-cespeng kalau bukan sesuai kehendak Tuhan. Kita percaya, ya, pembelian Tuhan, penyataan kuasa itu menyertai kita, namanya Immanuel. Ya. Harus kita clear dulu, baru firman Tuhan bisa kita untuk nyerang musuh. Dia pedang bermata dua. Jadi bagian dalam kita itu sudah selesai dulu. Anda lihat ya. Yang pertama dia akan memisahkan, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jiwa itu masuk di daging, ya. Roh itu roh, urusan roh kita dengan Roh Kudus. Sampai kita ngerti betul ini jiwa atau roh. Ya. Jiwa itu dikendalikan oleh roh harusnya. Roh memimpin jiwa, ya. Sudah berapa kali ngomong, jiwaku tenanglah. Percaya bahasanya kasih setia Tuhan selama-lamanya. Dia memerintahkan dagingnya, jiwanya. Lalu berikutnya sama. Sendi dan sumsum. Sendi itu ini, sendi. Sendi itu yang menggerakkan syaraf. Nah, syaraf itu ada di sumsum tulang belakang. Jadi yang menggerakkan harusnya Roh Kudus itu firman nusuk amat dalam, sangat dalam, sampai kita ngerti roh kita kuat kembali dulu. Supaya jiwa
kita bisa kita tundukkan. Karena iblis bisanya mana kan di jiwa kita. Roh nggak bisa. Ya. Dia nusuk amat dalam. Jadi kalau kita merenung firman Tuhan itu harus kita clear dulu. Kalau urusan kedagingan kita nggak bisa menang, urusan pelayanan kita mengejar karir, muji kuasa Tuhan supaya kita dikenal, mau urusan duniawi kita mau apa kekayaan, kemakmuran terus, nggak pernah bisa. Itu iblis datang terus itu. Jadi kita selesai dulu, mata dua itu buat kita lebih dulu, ya selesai baru kita bisa nyerang iblisnya. Jangan nyerang itu pedang roh itu ada rohnya ya, roh besar. Nggak nyerang jemaat kita, nyerang orang enggak, tapi nyerang roh jahat udara. Ya, jemaat yang mendengarkan pun dia akan terpisahkan itu loh. Kalau dia terikat duniawi atau dosa, itu ada khotbah di mimbar, ces motong gitu. Cuma akan ada pertobatan. Ya saudara, itu pedang bermata dua, firman lebih tajam dan kuat percaya. Jadi ada merenung firman Tuhan itu ya, kalau ada yang belum clear, nanti Tuhan akan menguatkan dulu, menjamah kita untuk kita bahasanya apa ya, tercelikkan, kita bertobat dulu ya, supaya nanti kita bisa nolong orang lain, bisa mengalahkan iblis, bisa melepaskan mereka dari cengkraman iblis dengan firman Tuhan itu. Yesus begitu menang, dia pelayanan, orang sakit sembuh dan sebagainya. Dan memberitakan Injil kerajaan surga dengan kuasa yang terjadi. Ya, jadi clear dulu ya, supaya kita firman Allah itu bisa dituntun untuk mengalahkan iblisnya. Melepaskan jemaat yang terikat oleh iblis dan seterusnya. Seperti Yesus. Ya. Percaya Roma 8:28, jangan takut penderitaan semuanya itu memunculkan pengharapan supaya kita ini nanti tahan uji dan kita akan nikmati buahnya, kata Yakobus. Baik, mungkin sementara saya sampai sini dulu ya, saya rasa cukup banyak ya. Untuk putus maaf, nanti yang belum jelas bisa bertanya ya, yang putus ya. Silakan Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Ahon. Ya, silakan teman-teman. Ya, belum jelas atau mau ditanyakan. Ya, pembahasan kita di Efesus pasal yang ke-6 ayat 17. Pedang roh. Ya, saya beri kesempatan, silakan yang mau bertanya. Mari. Kalau ada silakan ya. Ini pedang roh bisa menyelesaikan kita lebih dulu, dosa-dosa kita, ikatan kita, supaya kita clear, ya, secure, aman dan lindungan Tuhan, baru kita bisa berperang. Ya, silakan. Silakan kok ada. Ya, mari. Pak Yar, silakan Pak Yar. Baik, kalau nggak ada, oh ada, sorry. Ya. Ya Pak. Ya, selamat malam Sip, Pak Hon. Terima kasih sudah mendapatkan pencerahannya. Saya mohon untuk dilengkapi kembali tadi mengenai 4 hal, mengenai saleh, jujur, takut Tuhan, jujur, yang harus dimiliki oleh anak Tuhan. Yang satunya itu apa Pak? saleh, jujur, kudu no ayo dia apalagi kudu jauhi kejahatan. Saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Nah, dia apalagi jadi pedang roh ya, jolali. Itu pakai dasar sebagai hamba harus begitu. Ya. Kita kalau mau melayani orang menangkan jiwa harus kita itu clear dulu. Jadi orang jadi mulut kita jadi teladan
mereka biasa ikut Yesus dalam hidup kita. Kalau kita nggak jujur, nggak hidup salah, ya bagaimana kita bisa jadikan mereka murid kita? Murid Yesus tapi dalam hidup kita kan. Yang 4 dasar itu hamba Tuhan itu clear ya. Itu orang-orang dunia aja senang kalau punya tabiat begitu. Ya, toh? Itu clear, nanti ujiannya baru iblis datangi kita. Kalau ini tidak, ya iblis katanya nggak datangi kita. Ayub begitu sampai level itu, iblis mulai ingin datang ke Ayub. Yesus anak Allah clear, iblis datang. Ya ujiannya begitu. Pedang rohnya berfungsi sampai hari ini, mungkin kita cuma nengkeng-nengkeng iblis tapi tidak berfungsi betul untuk mengalahkan iblis. Karena standar dasar kita sebagai hamba Tuhan mungkin belum match, belum pas di situ. Jadi kita masih berjuang, kadang tidak, ya kadang jujur, kadang tidak, takut Tuhan, kadang-kadang takut Tuhan, kadang tidak, menjaga kejahatan ya kadang-kadang nyampe sedikit, ya tidak bisa terus. Ya nanti kita nyesel, warga kita, jemaat kita tidak sampai ke sana, jadi mempelai ketemu Yesus. Begitu Pak Yar? Ya, terima kasih Pak. Udah gitu aja ya. Jadi pedang roh itu membereskan diri kita dulu, Pak ya. Iya, bermata dua atau kita dulu clear. Ya, levelnya kalau Ayu bilang sampai 4 itu selesai kita. Jadi kita nggak digodain oleh hal jasmani atau urusan apa, kita udah tenang. Kalau enggak, ya repot kita. Nengkeng-nengkeng tok biasanya. Iblisnya nggak pernah takut lagi. Sebenarnya semua firman Allah ya, dari ikat pinggang, kebenaran, alertnya, firman Allah. Semua harus firman semua itu sebenarnya. Baik, lanjut. Kalau masih ada. Ayo, Pak Dari Purwojadi, saya, Pak silakan. On. Ya, silakan Pak Purwojadi. Ya. Terima kasih pada materi Ya. pada malam ini bicara soal pedang roh. Tadi dikaitkan dengan Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Pertanyaan saya, ini melawan iblis ini sama nggak dengan 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9? Yaitu lawanlah iblis dengan iman. Terima kasih Pak On, itu pertanyaan. Ya, secara sepintas sama. Ya, iman juga timbul dari rema kan, yang 17 rema untuk mengalahkan iblis. Bedanya tadi saya tambahkan ya, yang Yesus dicobai 3 hal itu urusan sesuatu yang clear di dalam, nguji ya. Ini kalau gambarnya Ayub tadi ya, iblis mau tahu kamu anak Allah sungguh nggak sih? Hidup jasmaninya dicobai kan, dia habis lapar banget itu ya, coba bawa mujizat, ternyata dia menang. Jadi Anda dan saya harus sebelum menggunakan pedang roh firman Allah untuk melawan iblis, 3 news clear dulu, 3 pencobaan, atau kalau di Ayub 4 ya. Tapi ini lain, kalau Ayub kan standarnya sudah tetap terpenuhi. Ini untuk uji 4 ini perlu 3 hal ini ujiannya tetap. Nah, yang 1 5 tadi itu saya mau ngomong ada level berikutnya, Anda sudah selesai itu Yesus ya, clear. Lalu kita baca lagi 1 Petrus 5 ayat 9-nya ya. Itu urusan penderitaan berikutnya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kalau urusan pribadi kita sudah selesai, itu sudah nggak bisa apa-apa. Dia yang terakhir, dia membuat kita menderita. Mesti itu. Aniaya kan di mana-mana kan ya. Anda lihat Matius 24, lihat Wahyu, akan ada masa sulit. Ya. Pasti akan ada aniaya. Terus bilang apa? Aniaya itu ujian terakhirnya. Kalau Anda bisa menang, selesai. Ya. Mesti ada aniaya. Kayak orang, Yesus juga akhirnya salib kan? Pasti akan ada aniaya. Iblis sudah nakut-nakuti kita, sudah jadi hamba Tuhan yang betul-betul anak Allah yang sungguh-sungguh. Ya. Dia ujian terakhirnya mau membuat kita ini ngeri gitu ya, takut. Anda lihat para rasul lah, ya Stefanus lah, semua mesti mati. Ya kita diberikan mati, dan kita bersyukur ya. Pegang kepalanya nanti di kayu katakan kita akan ikut memerintah 1000 tahun. Nah, yang 1 Petrus itu
untuk bagian berikutnya. Kalau kita pedang rohnya sudah selesai atas hidupmu, kasih yang 1, 1, 2, yang dosa, yang kedagingan, dihabisin semua, kita sudah menang, jangan lupa. Satu lagi yang dia akan terapkan, yaitu aniaya, yaitu penderitaan. Itu semua tertulis di Alkitab. Hari ini negara-negara yang ya di Sudan, di Nigeria, banyak dipenggal kepalanya karena imannya. Ya, saudara nyiapan itu cepat kemudian jangan anak-anak terus. Karena kita upah kita di surga gitu ya, hidup kita di sana. Jadi aniaya semua itu jalannya benar gitu ya. Itu jalan salib memang begitu. Nah, tapi urusan dasar selesai dulu. Jadi aniaya kita bisa dengan iman yang teguh, tidak takut aniaya iblis buat. Begitu ya. Petrus ngalami itu, dia disalib terbalik. Banyak hal seperti itu. Begitu Pak Rusjadi. Ya, terima kasih Pak ini Nun. berikutnya saja. Ya, sama-sama. Nanti kita sambung lagi kok lebih jelasnya di sini ya. Siap, Baik, siap. puji Tuhan. Kalau ada lagi yang lain. Ya, silakan. Yang mau bertanya, buka mic-nya. Ya Pak Ondarga. Jadi pengertian peperangan rohani tentang bertahan itu berarti juga bukan secara pasif ya, tetapi membereskan diri kita, merenungkan firman Tuhan. Jadi pengertiannya bukan hanya berjaga-jaga, tetapi juga membereskan diri kita ya, kalau dalam konteks Efesus 6 ayat 17 ini Pak ya. Iya. Dengan pengertian begini. Sebenarnya ya, saya ngomong nanti ya. Kayak misalnya kan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, seluruh, termasuk waktu perisai iman itu bukan perisai kecil, itu perisai besar berat. Jadi itu untuk kita berlindung, ya. Sama pedang roh itu bahasa aslinya pedangnya itu pedang pendek. Kalau Romawi yang ditaruhkan bukan pedang panjang untuk kayak samurai itu tidak, ini pedang pendek itu. Jadi sebenarnya untuk pertahanan. Nah, kalau Anda sudah mengenakan seluruh yang lainnya bertahan semua, ya dari ketopong sampai kasut, ada pedang roh itu senjata pedang roh yaitu firman Allah, itu perlengkapan terakhir ketika iblis mendatangin Anda. Ada mana-mana tuh. Jadi ini untuk pertemuan jarak pendek. Nah, banyak orang pengertiannya tidak seperti itu. Dia pikir perang oleh iblis. Ya, cara itu saya cerita tahu, doa keliling lah, cari-cari tempat-tempat iblis lah. Tidak begitu. Kalau kita benar kayak Yesus, iblisnya datangin kita. Ayub, iblisnya datangin Ayub. Nah, disitulah kita perlu firman Allah yang jadi pedang roh. Artinya penggunaannya sesuai pimpinan Roh Kudus. Harus kalau kita tidak ngerti firman banyak, nggak ngerti kita menggunakannya yang apa ini. Hanya bisa nengkeng-nengkeng. Enggak. Suatu saat kalau kita sudah clear ya, kayak Ayub 4 itu standarnya, nanti iblis akan datang. Atau Yesus sudah jadi anak Allah, clear. Dia akan datang. Nah, ketika datang itu, kita tidak hanya bertahan, tapi kita bisa merangi dia. Ini pedangnya pendek, bukan pedangnya panjang kayak samurai, enggak. Jadi kita menantikan, Anda lihat tahu Yesus tuh, dia kan, Yesus itu kan, kalau saya bilang ya, saya sama istri itu kok pelayanan ya, saya bisa dapat penglihatan ya. Kita nih kalau di Jakarta, ya sering ngusir setan dari kantor, dari perusahaan begitu ya. Kalau mau enak sih itu ya. Kita, istri saya bisa lihat, saya bisa tahu di mana tempat setannya. Tapi suatu hari Yesus bilang, enggak usah ngusir setan dari rumah ke rumah.
perusahaan ke perusahaan, nggak usah. Yesus bilang, aku pernah nggak ngusir setan dari pohon ini ke pohon itu, rumahnya ini ke rumahnya itu. Yesus pernah nggak cari setan-setan? Nggak pernah. Anda tahu ya, Yesus kalau jalan, dia lihat setan, ada di mana. Tapi dia nggak urusan. Pokoknya aku yang kerjakan kehendak Bapak. Ke Samaria, ke Yerusalem, ke mana, itu kehendak Bapak semua yang nuntun. Jadi kita tidak boleh setan oriented. Hari ini kita kan nggak. Kita malah nyatoni setan lah, apalah. Oh, jangan cobai dia. Ya. Ini pedangnya pendek. Tapi kalau iblis deketin, kayak Yesus didatengin, muncul pedang roh itu. Nah, jadi persoalan kalau kita ini tidak ngerti firman banyak, tidak pernah merenung siang dan malam, ya. Jadi hidup kita masih nggak berbahagia yang betul dalam Tuhan, kita nggak secure, nggak aman, nggak merasa anak Allah, ya repot. Didatangi iblis dikira kita berkat karena ini malaikat terang. Bukan, itu kegelapan. Wah, pas ada berkat nih. Oh, hati-hati. Jadi pengertiannya ini bertahan dan menyerang sekaligus kalau iblisnya datangi kita. Saya percaya kalau level-level kita sudah saatnya seperti apa ya, Ayub dan Yesus. Dia datangi kok, pasti datang dia. Pasti godaannya itu selalu. Anda datangnya nggak langsung sih, mungkin bentuknya apa ya, orang ya kalau saya bilang kalau gembala mungkin ditawarin apa sesuatu di dunia gitu ya, supaya Anda ini tidak tiap hari tidak ngajarkan firman Tuhan itu. Banyak bentuknya. Nah, Anda harus ngerti ini cobaan atau ujian. Jadi firman Tuhannya Anda punya stok banyak. Bahasa saya begini, saudara. Bahasa saya suatu saat kita ini kok jalannya sudah betul ya, menggunakan semua perlengkapan senjata Allah. Nanti kita mengalami pencobaan ujian berat, nanti yang muncul di benak kita mesti firman Tuhan harusnya. Ya. Nggak kesulitan, oh pinjam aja, enggak. Kita akan ngerti. Jadi ketika didesak, Yesus yang muncul firman harusnya. Yang muncul firman. Gak kelapa loh, diperes ya santan. Jadi kita demi ujian, demi penderitaan, kita senang. Itu sebenarnya mau nguji supaya apa sih? Saya ini anak Allah tidak sih? Ya. Level saya seperti apa sih? Ya kok diperes, diparut, diperes, soal kualnya apa? Santan. Nggak kosong. Yesus dipres oleh iblis karena dia dituntun Roh Kudus, muncul firman Tuhan. Muncul firman. Ya toko saya guyon kalau Anda kepepet, cari utangan, cari apa, berdoa dulu gitu. Anda luka, jangan bilang dulu atau apa dulu gitu. Atau ke puskesmas dulu atau doa dulu. Banyak hal sih, maksud saya begitu-begitu. Jadi Anda biasakan yang muncul firman Tuhan. Jadi Anda terakhir yang bahaya itu iblis sama sebagai malaikat terang itu, yang paling bahaya. Bahasanya di Matius 24, ada nabi palsu, ada guru palsu, mesias palsu, itu hati-hati. Itu cobaannya begitu-begitu tuh. Kalau Anda tidak ngerti firman Tuhan betul, yang rema, yang Roh Kudus memimpin hidupmu, kita nggak akan bisa tahu. Ya, itu Pak Thomas. Jadi nyerangnya itu bukan menyatroni, cari tempat-tempat setan mana, kita ke kuburan, nggak usah ya. Di rumah aja nanti setan, kalau kita benar setan datangi kita mesti. Kalau belum saya berdoa supaya datangi setan semua malam ini. Loh ya biar kita tahu, oh kita punya pedang roh ya. Kalau enggak kan kita enggak pernah pakai. Ya, ada lagi? Macet Pak Hon. Mari ada lagi. Silakan. Pak Ya, Marbun. salam Pak. Salam Ya, Pak Thomas. silakan Pak Marbun. Hambanya. Ya, saya ingin bertanya untuk Pak Hondarka, Pak. Tadi Bapak bilang itu firman itu ada dua bentuk atau jenis Pak ya, yang logos dengan rema. Itu antara logos dan rema. Nah, di dalam Matius pasal 4 itu Yesus berkata ada tertulis. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah yang dimaksud Yesus di situ ada tertulis itu mengacu kepada firman logos atau rema? Itu saja Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Dulang Pak. Ini saya kok bisa keluar masuk sendiri. Dulang Pak, Mas Edo. Silakan dulang Oh ya sebentar, Pak. maaf. Oke Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa firman itu ada dua, logos dan rema. Itu Pak ya? Logos dan rema. Iya Pak. Terus Pak. Ah, Enggak, saya nah, sama di dia Matius, setuju enggak? kenapa? Ya, Jelasin emang Bapak gitu apa kedengaran. ada yang ketiga? Ada yang ketiga? Enggak ada kan? Cuma dua toh? Iya Pak. Iya toh, Nah, logos dan rema toh. Apa ada yang iya, ketiga? nggak ada Pak. Yang mau saya tanyakan itu, di Matius pasal 4, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Jadi pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud Yesus ada tertulis itu mengacu kepada logos atau rema, Pak? Wah, baik ini. Baik. Ini memang agak harus pelan-pelan jelasannya biar nggak salah mengerti. Gini, rema itu harusnya bahasa aslinya itu perkataan. Ya. Perkataan itu rema. Di Matius 12 juga begitu. Nanti kalau perkataanmu nggak benar kan kau dihakimi. Itu juga rema bahasanya. Ya. Jadi ini begini. Alkitab itu kumpulan logos yang tertulis. Ya. Tapi Yesus nggak nyebut ulangan semua. Ya, yang rema, manusia itu tidak dari roti saja, dari firman itu rema. Nah, yang rema itu dari sekian banyak logos, yang hari itu, saat itu, yang pas Roh Kudus nuntun itu rema. Jadi rema itu, Alkitab kan banyak tuh, banyak ayatnya itu. Ya, itu logos semua yang ditulis itu. Logos tuh. Nah, yang logos itu bisa jadi rema, bisa jadi perkataan yang saat itu. Yesus nggak ngutip, ya perkataannya aja. Yang dia ingat apa yang Roh Kudus tuntun. Oh, manusia hidup tidak dari roti saja, tidak firman mulut Allah. Kaget iblisnya. Ayat yang lain banyak toh. Nah, tapi dia kasih yang itu. Nah, saat yang muncul itulah rema, Pak. Rema itu yang saat itu muncul dari logos yang kita apalin atau kita banyak ngerti, tapi yang pas mana saat itu perkataan muncul itu yang rema. Gitu. Ya, itu yang pedang roh itu yang rema. Jadi nggak semua ayat di Alkitab. Ya hari ini kita ngalami cobaan ini, ayatnya apa yang Roh Kudus tuntun? Jadi buat kita stok firman Tuhan yang banyak aja. Kita stok firman Tuhan yang banyak supaya renungkan stok firman Tuhan. Jadi kita tahu urutannya apa semua. Firman Tuhan dari Matius, Markus, semua tahu. Perjanjian Lama kita tahu semua. Jadi nanti Roh Kudus yang tuntun. Roh Kudus itu tugasnya dia akan membimbing kita menuju kebenaran. Ya. Jadi nanti remanya muncul sesuai dengan Roh Kudus. Tidak semua logosnya kita pakai. Tidak. Karena begitu Pak. Jadi yang terus itu logos, tapi yang pas saat itu muncul kita katakan yang itu rema. Ya yang Roma 17, iman timbul dari rema, bukan logos, rema. Yang hari itu bicara buat kita pribadi. Misalnya kita renungan satu perikop itu ya. Toh nanti tidak semua ayat, misalnya 10 ayat, kena semua kan enggak toh? Mungkin 1-2 ayat yang hari ini, itu buat aku. Nah itu rema itu. Contohnya begitu. Satu perikop kita baca logo satu perikop ya, cerita tentang Yohanes 15. Itu Yohanes 15 bagus tuh. Itu ada rema, ada logos. Pokok anggur itu ya. Kamu memang bersih oleh karena firmanku. Itu logos tuh. Yang bersihkan pribadi kita dari dosa, itu membersihkan dari apa? Duniawi itu logos. Kita merenungkan. Tapi ya tujuannya, kalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalammu, nah itu rema. Ada logos, ada rema. Di 15 ya. Nanti direnungkan dulu. Jadi gitu. Jadi rema itu dari logos yang begitu banyak, yang menjadi perkataan Tuhan saat itu apa? Itu rema. Itu yang bisa plus cespleng. Iblis ngomong ini. Iblis coba ini yang muncul. Ya itu diperlukan rema. Pimpinan Roh Kudus maksudnya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak. banyak. Ya? Itu logos. Tapi saat itu kita sudah muncul.
Begitu ya, nanti kita Oke Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Ada lagi? Silakan. Terima kasih Pak Marbun. Sama-sama Pak. Ya, silakan ada lagi. Kita masih ada waktu. Pak Budi Santoso. Ya. Woi, Shalom, hambanya. Iya. Pak. Suwe ora jamu. Ya, saya cukup jelas Pak. Jadi begini Pak, karena yang saya maksud adalah sebenarnya saya sedang mengumpulkan data-data ini untuk bagaimana bisa mengerjakan dengan baik itu saja. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Ini data apa nih? Tugas sekolah maksudnya? Bukan, firman Allah yang Bapak sampaikan itu menjadi apa ya, data-data penting saya pribadi. Jadi tinggal bagaimana sebenarnya cepat melakukannya itu buat saya pribadi begitu Ya. Pak. Terima Jadi kasih nanti banyak minta Roh Kudus pimpin ya. Kita stok banyak Ya, aja Pak. firman Tuhannya, Roh Kudusnya. Nanti baik. remanya muncul satu persatu. Iya, Pak. Percaya dalam nama Yesus, Pak. Sama-sama. Amin. Ya, puji Tuhan. Ada lagi? Silakan. Ya, selamat malam Pak Yusuf Mangunsong. Ya, malam ini bergabung ikut Zoom. Terima kasih Oh Pak ya, Yusuf. salam kenal. Dulu pernah ikut ke Metro sekali Pak. Oh iya, aduh Iya. sorry. Beliau rindu lagi untuk ikut. Namanya kok Deman ya? Sama ya Deman ya? Ya, Yusuf Deman Simangunsong. Oh. Dari mana? Bandar Jaya ya? Bandar Jaya Pak, GPI. GPI cabang Maliati. Lampung Tengah ya? Bandar Jaya Pak. Oh. Ya, kita tunggu di sini Pak untuk diskusi sama-sama Pak. Iya. Selamat malam Pak Yusuf. Wah, belajar terus ini. Salam Pak Bendarka, salam kawan-kawan. Shalom. Ya. Iya Pak, pertama kali ikut habis ibadah Pak. Oh. Iya, iya. Salam kenal ya Pak. Ya, senang Pak. Senang ketemu. Nanti Ya. bisa ke sini Pak sama Pak Thomas Pak. Ya, terima kasih. Mari silakan. Pak Yusuf ada pertanyaan? Yang bertanya juga boleh Pak, baru datang Pak. Ini kita diskusi saja Pak. Pak Urim? Halo? Pak David? Pak Pur? Silakan. Ya. Mungkin ada tambahan Pak Audarka, silakan. Iya, saya mau ingat satu ayat lagi yang mau saya sampaikan. Di Yakobus 4 ayat 7 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepada dan seterusnya ya. Kata tunduklah itu artinya nyembah dia dan percayakan firman-Nya gitu ya. Jadi kita harus kalau lawan iblis tidak bisa kita senjata pedang kita sendiri nggak bisa, pedang roh. Ya. Yakobus
sebenarnya intinya dia mau menunjukkan bahwa iman dengan perbuatan nyata gitu ya. Jadi kita ngalahkan iblis itu dalamnya sudah clear dengan Tuhan dan keluarnya apa? Kesaksiannya betul, perbuatannya benar itu, Saleh tadi. Jadi kalau saya mau ngomong satu hal lagi bahwa pedang roh itu betul-betul kita hanya bisa bukan pedang kita sendiri, tapi pedangnya Roh Kudus itu. Tunduk kepada Allah itu kita percaya dengan firman Tuhan yang kita renungkan tiap hari, kita hidupin tiap hari ya, firman yang kita renungkan. Nah, itu akan Roh Kudus pimpin jadi senjata untuk lawan iblis. Maka ia akan lari. Lari bukan jaminan tidak balik, Yesus juga dia akan balik lagi gitu. Ya, jadi kata tunduk kepada Allah itu nomor satu, kita sebagai anak Allah, Yesus tiap hari harus dengan firman-Nya. Dengar suara Bapaknya, ya. Kalau Anda konteksnya di Efesus pasal 2, kita akan tahu bahwa kita ini dulu dikuasai penguasa kerajaan angkasa gitu ya. Yang tandanya ada roh durhaka. Melawan terus, ya. Jadi iblis sebenarnya merangsang kita itu Yesus dirangsang supaya semua itu berontak lawan Tuhan sebenarnya. Nah, kalau dengan seperti itu, kita pakai firman Allah. Ya. Saya rasa itu nanti yang saya sampaikan. Saya harap ini Pak Thomas YouTube-nya bisa di-share, kita renungkan kembali, semoga bisa nyambung semua. Dari tadi saya putus juga, disambungkan saja. Nanti yang belum jelas nanti bisa tanyakan lagi. Ya, saya berdoa ketika kita dengan YouTube lagi, Roh Kudus yang bekerja, menyingkapkan frasa firman-Nya lebih lagi. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Undaka. Mari kita mengakhiri dengan doa. Ya, saya minta tutup dalam doa Pak Marbun, Pak Marbun, mari tutup dalam doa Pak. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri pertemuan kita ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Bapa buat anugerah-Mu bagi kami. Malam hari ini kami dapat bertemu kembali, belajar kembali dari hamba-Mu Bapak Ondarka melalui Zoom ini Tuhan. Biarlah semua apa yang diajarkan oleh hamba-Mu, Roh Kudus menolong kami semuanya untuk kami dapat memahami, mengerti dengan baik, sehingga berangkat dari pengertian kami itu, kami didorong untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Jadi kita nanti sesi tanggal berapa ya? 17 ya? 18. Memberkati Pak. 17-18 ya? Ya, 17-18. Ya, terima kasih Pak Hon. Selamat malam teman-teman. Memberkati Pak Thomas. Memberkati semua. Nanti tanggal 18 ya? Dan lupa ya? Halo, memberkati. Halo Mbak Yusuf. Ya. Terima kasih. Pak Sutek. Pak Gula, terima kasih Pak Gula. Tuhan berkati ya Pak. Repot saya di Bandarja ini. Terima kasih buat pengajaran firman Tuhan pedang roh. Oh iya Pak. Nanti kalau pedang yang satu itu motong itu, yang satu itu. Sangat luar biasa itu. Kebetulan hari Minggu saya sampaikan firman